Jadi hendaknya begitu kita selesai berwudu, berpakaian sunat wudu dulu digawi supaya tujuan wudu itu kasampaian, karena wudu tujuannya untuk salat. Kalau kita berwudu sembahyangnya lagi setengah jam umpamanya atau lagi sejam, barangkali batal di tengah itu, sia-sia wudu. Sagenang apa wudu? Wudu hanya wasilah perantara untuk sembahyang. Nah, supaya jangan sia-sia, tuntung berwudu, berpakaian, tutup aurat, hadap kiblat, sembahyang sunat wudu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi. Al-khamisatu rak'atani ba'dal wudu mustahabbatani li'anna al-wudu'a qurbatun wa maqsudaha as-salatu wal ahdatsu 'aridatun. Li'anna al-wudu'a qurbatun wa maqsuduha as-salatu wal ahdatsu 'aridah. Farubbama yatra'u al-ahdatsu qabla salah fayantakidul wudu wa yadi'us sa'yu fal mubadaratu ila rak'ataini istifa'an li maqsudil wudu qabla al fawat wa urifa dzalik bi hadits Bilal idz qala sallallahu alaihi wasallam dakhaltul jannah fara'aitu Bilalan biha faqultu li Bilal bima sabaqtani ilal jannah faqala Bilal la a'rifu syai'an illa anni la uhdisu wudu'an illa usalli akibahu rak'ataini ila akhir. Makna daripada kalam al-Imam Al-Ghazali rahimahullah pasal mengenai salat sunat wudu. Salat 2 rakaat setelah wudu itu disunatkan. Baik niatnya usalli sunnatal wudu rak'ataini lillahi ta'ala atau sunat mutlak 2 rakaat boleh juga, atau sembahyang lain daripada sembahyang sunat wudu boleh juga. Pokoknya apabila kita berwudu dalam waktu nang kada lawas kita sembahyang, maka gugurlah sudah tuntutan melaksanakan sunat wudu itu. Nah, tetapi kalau kita bernazar untuk melaksanakan sunat wudu, nah itu mau kada mau niatnya mesti usalli sunnatal wudu rak'ataini lillahi ta'ala. Umpamanya bernazar hendak sembahyang sunat wudu, nah itu niatnya kada kawan lain, mesti usalli sunnatal wudu. Karena wudu adalah pendekatan kepada Allah dan tujuannya itu wudu adalah salat. Sedangkan hadas pembatal wudu artinya, sedangkan hadas adalah perkara yang datang kemudian. Maka kadang-kadang hadas itu datang sebelum salat.
maka wudu menjadi rusak batal dan sia-sialah usaha itu. Jadi hendaknya begitu kita selesai berwudu, berpakaian sunat wudu dulu digawi supaya tujuan wudu itu kasampaian, karena wudu tujuannya untuk salat. Kalau kita berwudu sembahyangnya lagi setengah jam umpamanya atau lagi sejam, barangkali batal di tengah itu, sia-sia wudu. Segenang apa wudu? Wudu hanya wasilah perantara untuk sembahyang. Nah, supaya jangan sia-sia, tuntung berwudu, berpakaian, tutup aurat, hadap kiblat, sembahyang sunat wudu. Maka bersegera kepada 2 rakaat itu adalah sebagai pemenuhan tujuan wudu sebelum keluputan. Jadi waktunya sunat wudu itu begitu selesai berwudu, berpakaian, tuntung, sembahyang sunat wudu. Nah, itu yang paling mu'tamad, yang paling kuat. Ada lagi yang mengatakan bahwa waktu sunat wudu itu habis kalau yang batal wudu. Selama wudu belum batal masih boleh sembahyang sunat wudu. Ada juga pendapat demikian, namun itu pendapat lemah. Jadi mau kita berwudu, berpakaian, sembahyang. Kalau besar dibawa makan, nah itu sudah habis waktu sunat wudu. Habis sudah waktu sunat wudu. Karena tergawe perbuatan lain, terhalang oleh perbuatan lain. Jadi sembahyang sunat wudu itu 2 rakaat. Oleh para ulama dijelaskan bahwa rakaat pertama bacaannya Fatihah, disambung ada ayatnya, walau annahum idz zalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasul lawajadullah tawwabar rahimah. Itu kada hafal kuliah gantiannya. Rakaat yang kedua Fatihah, ada juga ayatnya wa may ya'mal su'an aw yazlim nafsah summa yastaghfirillah yajidillaha ghafurar rahima. Kada hafal itu qul huwallahu ahad. Nah, andai kata kita berwudu lalu masuk masjid, nang mana nang kita perbuat sembahyang sunat wudu kan nang bagus, atau tahiyatul masjid kah berdahulu, atau diimbayakan kedua-duanya, atau cukup sebuting aja. Ada yang berpendapat kalau kita masuk masjid, baudu, tuntung baudu, masuk masjid, sembahyang tahiyatul masjid mencakup sudah sunat wudu, di dalamnya. Atau kita masuk masjid, sembahyang sunat wudu mencakup di dalamnya tahiyatul masjid. Cuman yang paling baik masuk masjid tahiyatul masjid dahulu 2 rakaat, hanya sunat wudu 2 rakaat. Itu yang paling baik. Tahiyatul masjid 2 rakaat, hanya sunat wudu 2 rakaat. Ada lagi 4 rakaat sekaligus, niatnya 2. Usalli 4 rakaatin atau usalli tahiyatul masjid wa sunatul wudu 4 rakaat lillahi ta'ala. Aku sembahyang tahiyatul masjid dan sunat wudu 4 rakaat karena Allah Ta'ala. Nah, kedua-duanya termasuk di situ, ada juga. Cuma di antara sekian banyak pendapat khilaf tadi, yang diutamakan di situ adalah masuk masjid tahiyatul masjid, hanya 2 rakaat pulang sunat wudu. Nah, itu yang paling baik.
Maka bersegera kepada 2 rakaat itu adalah sebagai pemenuhan tujuan wudu sebelum keluputan, di mana hal itu diketahui dengan hadis Bilal, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dakhalatul jannata fara'aitu Bilalan fiha faqultu li Bilalin bima sabaqtani ilal jannah faqala Bilal la a'rifu syai'a illa anni la uhditsu wudu'an illa usalli aqibahu rak'ataini. Artinya ujar Bilal, ujar Nabi kita, saya masuk surga, lalu saya melihat Bilal ada padanya. Maka saya berkata kepada Bilal, dengan apakah kamu mendahului saya ke surga? Lalu Bilal menjawab, saya tidaklah mengetahui sesuatu, melainkan tidaklah saya membaharui wudu, melainkan setelahnya saya salat 2 rakaat. Nah, jadi ini amalan Bilal. Amalan Bilal, berwudu sembahyang 2 rakaat, berwudu sembahyang 2 rakaat, berwudu sembahyang 2 rakaat. Dan sembahyang sunat wudu ini sudah dijelaskan pada minggu dahulu, boleh kita laksanakan kapan saja waktunya, baik imbas asar, baik imbas subuh, baik terbenam matahari, baik tergelincir matahari. Sembahyang sunat wudu itu boleh dilakukan kapan saja. Kenapa? Karena sembahyangnya punya sebab sebelumnya, yaitu wudu tadi sebabnya. Nah, jadi amaliyah Bilal yang menunjul adalah bahwa si Bilal ini bila mana dia berwudu pasti sembahyang sunat wudu 2 rakaat.